Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya guys. Dan buat kalian yang pengen lebih kenal aku lebih deket, pengen tahu daily activity aku, silahkan kunjungi Instagram aku di @cia80. Oke guys, kali ini sesuai judul aku pengen berbagi program kerja atau mungkin ini bisa menjadi referensi buat kalian selama melaksanakan KKN di masa pandemi ini, di masa COVID-19. Oke, langsung aja ke video. Nah, oke guys, di sini kok aku lagi jerawatan banget. Mungkin ini efek dari pandemi juga kali ya, maksudnya kayak nggak ada kegiatan buat keluar gitu, jadi jerawatan. Oke lah, langsung aja guys, nggak apa-apa ya sampai jerawatan juga. Oke, jadi selama aku menjalankan KKN ya atau kuliah kerja nyata di saat pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan dan dipermudah juga sampai akhirnya aku bisa nyusun laporan. Nah, hal pertama yang aku lakukan, program yang aku lakukan yaitu mengunjungi desa ya. Pertama itu mengunjungi desa dulu, ngasihin surat pengantar yang dari kampus untuk ke desa gitu. Jadi pertama-tama aku kunjungin desa dan ngasih dulu surat pengantar dan jelasin aku ini siapa, mau ngapain, bagaimana, dan harus seperti apa gitu. Di situ aku benar-benar jelasin serinci mungkin tapi sesingkat-singkatnya, jadi biar orang desanya juga nggak bingung kan, dan apa sih ini orang. Itu yang aku lakuin pertama. Nah, selanjutnya masih di desa nih, jadi aku juga melaksanakan pendataan penduduk ya. Pendataan penduduk itu sesuai kakak. Jadi kayak ngedata pekerjaannya, golongan umur, terus ya yang kayak gitu-gitulah sesuai kakak gitu kan. Kayak anggota keluarganya ada berapa dan lain sebagainya. Terus selain itu juga aku juga ngedata kayak orang-orang yang masuk ke golongan PDP, ke yang ODP dan lainnya gitu ya, aku lupa lagi namanya apa. Nah, itu aku golongkan. Terus orang yang masuk keluar di lingkungan aku, di daerah aku gitu. Jadi di desa itu siapa aja orang-orang yang masuk ke desa dan siapa aja yang keluar dari desa. Desa secara ruang lingkup luasnya ya. Di desa aku gitu. Terus selain itu juga aku juga ngedata orang-orang yang terkena dampak dari coronavirus ini gitu, baik itu dari sektor pekerjaannya atau usaha yang lagi dia lakoni gitu ya. Nah, seperti itu yang pertama pendataan. Selanjutnya menjadi mitra RT RW dan juga desa. Nah, masih berkaitan sama desa, menjadi mitra, namanya menjadi mitra kan harus saling membantu ya. Jadi di situ di desa itu juga aku ngebantuin program yang lagi desa jalankan. Misalnya kayak kemarin itu aku tuh kayak bagi-bagi 1000 nasi bungkus. Jadi bikin 100 piece nasi bungkus setiap hari. Itu buat dibagi-bagiin. Itu pas lagi bulan puasa ya, pas lagi bulan puasa. Terus apa lagi ya? Oh, terus ini kayak ngebagiin uang tunai langsung ke orang-orang yang emang terdampak dari COVID-19 ini. Terusan aku juga bikin surat orang-orang yang mau keluar dari desa gitu. Jadi kayak mau kerja di luar kota kan sekarang harus ada surat ya, surat pengantar dari desanya gitu. Kalau orang ini tuh sehat dan gak gimana-gimana gitu. Nah, selain itu, mitra buat desa. Nah, kalau mitra buat RT RW itu aku kemarin kayak jagain posko satgas ya, jagain posko satgas di lingkungan, bantu-bantuin kayak bukain ini apa disinfektan, nyemprotin disinfektan ke motor atau mobil yang lewat ya, kendaraan yang lewat situ. Terus ngejagain orang yang kalau nggak pakai masker nggak bisa masuk ke lingkungan aku dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Tugasnya satgas aja di posko kayak gimana gitu. Nah, itu menjadi mitra RT RW. Dan mitra jadi RT RW misalnya kalian juga kalau misalkan
RT-nya mau ada penyemprotan di lingkungan rumah, kita bisa ikut bantu-bantu kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu menjadi KKN secara online atau daring. Nah, kalau KKN secara online atau daring ini aku bagi dua, yaitu ada edukasi masyarakat dan ada edukasi buat anak-anak. Nah, untuk edukasi masyarakat ini misalnya kita kayak bikin hand sanitizer sendiri di rumah. Jadi kita bikinin videonya, kita yang bikin, terus kita share ke grup WhatsApp atau ke sosmed kayak YouTube gitu, terus Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Gunanya untuk mengedukasi masyarakat biar bisa bikin hand sanitizer sendiri di rumah gitu. Terus aku juga kayak kemarin tuh bikin masker handmade ya, menggunakan bahan seadanya di rumah kayak gimana. Itu semuanya videonya itu ada di video-video aku sebelumnya di YouTube channel ini. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ada juga kayak bikin lagu anak-anak, itu untuk mengedukasi anak-anaknya juga gitu. Terus membuat minuman peningkat imunitas tubuh dan lain sebagainya, masih banyak lah, bisa kalian lihat ya. Nah, untuk edukasi untuk anak-anaknya, selain aku bikin lagu, aku juga kayak menemani pembelajaran daring. Nah, kan sekarang belajarnya harus di rumah, dan misalnya kalau orang tuanya nggak bisa bantuin, nah aku yang bantuin dia untuk belajar kayak gitu. Bisa via chatting lewat media kayak WhatsApp gitu ya, atau enggak kalau dekat rumahnya ya bantuin langsung bisa gitu. Nah, selain bantuin siswa untuk belajar daring juga, aku bantuin gurunya kayak untuk ngasih pembelajaran ke siswanya kayak gimana, dan kayak bantuin ngasihin tugas gitu, atau bikinin soal dan lain sebagainya gitu. Nah, terus apa lagi ya? Pendataan, intinya tuh ya pendataan, edukasi masyarakat, edukasi untuk anak, menjadi mitra RT RW. Nah, itu sih kemarin yang aku program yang aku jalanin. Dan buat kalian yang bisa juga kayak bikin pamflet gitu ya, kayak selembaran, bisa kalian gunakan kemampuan kalian untuk konten KKN dan bisa ditempelin gitu di lingkungan dekat rumah, atau enggak mentahannya bisa kalian share juga di sosmed gitu kan. Itu lebih bermanfaat sih. Intinya sih kayak gitu sih kalau aku kemarin kegiatannya. Intinya mah pokoknya kalian harus bisa bermanfaat sih buat orang lain. Oh ya, satu lagi, aku juga bikin podcastnya itu judulnya itu teman rumah. Jadi kemarin juga aku sempat bikin podcast, namanya adalah Teman Rumah. Jadi kalian yang punya Spotify bisa kalian dengerin podcast aku ya di situ, yang punya Anchor juga di situ buat referensi, karena aku ini hobinya ngomong, jadi aku salurkan aja ke situ. Kebetulan itu waktu kemarin aku KKN-nya ada mitranya, jadi ada teman aku juga yang beda universitas tapi KKN ini kebetulan sama, jadi kita ngelakuinnya bareng-bareng gitu. Nah, oke, segitu aja mungkin video dari aku. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa DM aku di Instagram @j80. Jangan lupa di follow terlebih dahulu ya Instagramnya. Terus kalau misalnya emang kurang jelas, kalian juga bisa komentar di bawah video ini. Untuk nextnya mungkin aku harus nyeritain apa gitu, misalnya kalau aku bikin video lagi dan lain sebagainya. Makasih pokoknya udah dengerin, udah lihat juga videonya. Sekian dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.